Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Panggilan kepada para content creator, video editor, atau animator. Atau malah yang baru mau nekunin bidang yang aku sebutin tadi. Sini yuk, merapat. Kali ini aku mau ajak kalian bincang-bincang eksklusif tentang salah satu laptop yang kalau orang Sunda bilang mah kasepisan alias ganteng. Yang belakangan ini setia nemenin aku beraktivitas. Oh iya, di video ini juga kayaknya bakal cocok buat kamu para kaum Hawa ataupun Adam di muka bumi ini yang emang lagi mendambakan punya laptop tipis, stylish, dan aduhai. Nah, buat yang ngikutin berita alias update sama Infotech, pasti sih udah tau lah ya kalau laptop yang mau aku bahas ini udah dikenalin di event Next at Acer Mei kemarin. Aku senang sih sama keputusan Acer Indonesia yang akhirnya bisa ngebawa laptop tipis dan revolusioner ini ke Indonesia. Yang kita tahu lah ya, mostly sekarang tuh banyak banget kaula muda yang nekunin bidang digital or content creating gitu. Pasti seri Swift ini tuh bisa banget dilirik. Dalam campaign Acer Swift Can Do It, Swift X ini diperkenalkan dengan persona sebagai the creator, yang tentunya semakin menarik dengan berbagai alasan yang akan aku kupas tuntas setajam silat. Tapi yang utama dan terutama dan kudu kamu tahu, Acer Swift X dengan tipenya SFX 1441G ini yang tipis dan ringan dipersenjatai dengan dua komponen yang meresahkan hati, yaitu prosesor AMD Ryzen 5000 series yang beneran cepat dan Nvidia GeForce RTX 3000 series. Udah kebayangkan gimana kamu bakal dibahagiain sama si doi? Belum? Ya udah, pokoknya tonton aja terus. Jujur nih, kalau aku ya sebagai content creator, emang udah kudu pisan lah ya nyari laptop yang kriterianya tuh kudu paket komplit kayak tipis, ringan, dan powerful. Soalnya kerjaku kan mobile ya, gak kenal tempat dan waktu buat konten. Makanya aku tuh dibikin kesemsem nih selama hampir 2 mingguan ditemenin sama Acer Swift X ini. Laptop ini tuh ya, tampilan layarnya jernih po, cerah, warnanya teh rich dan akurat. Kebayang gak sih? Kayak kalau pas lagi nonton konser K-pop tuh idola aneh serasa beneran kayak di depan mata gitu, kinclong cihuy lah layarnya. Ya intinya sih bisa manjain mata aneh yang udah minus 9 ini. Bener deh, aku sih gak ada komplain ya sama panel IPS 14 inch yang udah punya resolusi Full HD dan disupport pula sama 100% spektrum warna sRGB-nya. Bezelnya pun ramping, dimana rasio layar ke bodinya tuh sebesar 85,73%. Buat ngedit video juga penting banget sih, karena kan keakuratan warna juga penting banget tuh buat content creator. Dan separasi warna yang ada di layarnya tuh udah mantul lah. Sisi bodinya, Acer Swift X ini seakan diracik dengan kemurnian cintaku padamu. Enggak deng, doi diracik sama sasis kuat yang terbuat dari logam premium. Tapi untungnya tetap ringan, cuma 1,3 kg aja. Terus ketebalannya cuma 17,9 mm. Tentunya enak ya buat dibawa kemana-mana. Beban hidup aja tuh udah berat. Ya punya laptop yang ringan seakan ngurangin beban hidup sepersekian persen lah ya. Terutama yang demen or sering mobile. Warna yang aku review ini adalah yang Steam Blue gengs. Kalau kata orang Sunda mah kasepisan euy. Biru tuanya tuh kayak kasih kesan ganteng-ganteng misterius gitu deh. By the way, tipis-tipis gini, portnya juga udah lengkap kayak gini. Keyboardnya juga nyaman, punya backlit, dan ada fingerprint scanner yang responsif juga sebagai security-nya. Tapi kalau cuma ganteng tanpa otak yang pintar dan kelakuan yang baik dan bersahaja, bakalan percuma, ya kan? Nah, setelah Ane udah ngotak-ngatik ini laptop buat berbagai kondisi, Ane juga bisa bilang kalau misalnya performanya sih nggak main-main. Well, performanya yang powerful ini emang datang berkat penggunaan AMD Ryzen 5000 series mobile processor yang dibangun di atas arsitektur core AMD Zen 3 pemenang penghargaan dan teknologi prosesor 7 nanometer terdepan. Kalau diibaratin orang mah, ya doi mah otaknya dan tergolong juara kelas gitu. Menurut Acer, prosesor AMD Ryzen 5000 series mobile processor yang mengapalai Acer Swift X ini bahkan bisa kasih peningkatan prosesor sebesar 20% dibanding sama generasi sebelumnya. Daya komputasi Acer Swift X dijodohin lagi pula sama si Nvidia GeForce RTX 3050 terbaru. Aduh, udahlah. Bodinya kasep ditambah dengan prosesor dan pengolah grafis unggulan. Bikin kekaguman aku sama si Acer Swift X ini tuh gak bisa dihindarin. Mau jalanin berbagai aplikasi editing yang heavy alias berat juga masih oke. Buat ngegame juga masih lancar jaya seperti yang kamu bisa lihat ini. Nah, karena aku udah janji mau bahas tajam silat, jadi buat yang belum tahu nih ya, AMD Ryzen 5000 U series itu satu-satunya prosesor x86 yang ngehadirin multi-core dan multi-thread hingga 8 core atau 16 thread dengan TDP 15 watt di laptop yang super tipis, ringan, dan ringkas kayak gini. Bikin kinerja lebih ngebut dengan daya tahan baterai yang lebih lama. Pokoknya multitasking dan ngerender pun jadi mudah dimanapun dan kapanpun.
Oh ya, Acer Swift X dengan tipe SFX 1441G ini tersedia dalam dua pilihan prosesor, yaitu Ryzen 5 5600U atau 5500U dengan RTX 3050 dan Ryzen 7 5800U atau 5700U dengan RTX 3050 Ti. Nah, yang lagi aku review tuh yang Ryzen 5 5600U dengan memori RAM di 16GB LPDDR4X dual channel. Meskipun punya desain yang skinny, slim maksudnya, dan ringan, tapi laptop ini tetap ngasih dual slot SSD NVMe loh, yang berkecepatan tinggi, yang pokoknya bisa ngasih kemudahan buat upgrade memori penyimpanan. Storage bawahnya sendiri sebenarnya udah luas juga, ada di 512GB SSD, tapi ditambah lagi sama satu free slot SSD NVMe lagi guys. Prosesor cek, memori luas cek, penggunaan grafis NVIDIA GeForce RTX 3050 juga cek lah ya ini mah. So far udah bisa nemenin aku buat run berbagai program dan kerjaan kayak foto editing, rendering, dan masih banyak lagi. Ini sekalian aja aku tes pakai benchmark seperti yang kamu bisa lihat nih. Emang bener-bener kayak tagline-nya ya, Unleash Limitless Possibilities. Alias aku yang sebagai content creator aja ngerasa banget ini laptop ngebantu kerjaan aku di bidang kreatif berkat prosesornya ini. Oh ya, kecil-kecil ramping singset gini, nggak nyangka loh, baterainya tuh tergolong awet pisan. Kapasitasnya di 59 watt, dan selama aku tes bisa nemenin sampai 13 jaman. Dan udah ada fitur fast chargingnya yang berguna banget biar aku tetap stay produktif. Poin lain yang worth buat dibahas tuh ini loh guys, kan gak enak nih ya kalau performa udah mantul tapi ada masalah temperatur. Aduh, gak banget tuh rasanya. Untung si Acer Swift X ini udah dilengkapi dengan desain kipas yang more advanced, dan ini emang ngaruh banget sih ke performanya tetap bisa konstan, stabil, dan baterainya juga efisien tadi. Desain kipas baru ini juga bisa kasih peningkatan aliran udara sampai 20% lebih baik dari generasi sebelumnya guys. Desain air inlet keyboardnya juga makin ngelengkapin akses ventilasi udara jadi lebih luas. Jadi ini tuh memungkinkan aliran udara tambahan masuk dari panel keyboard dan bikin laptop ini tetap stay optimal dan temperaturnya juga lebih terkendali. Banyak juga nih berbagai fitur kekinian di Acer Swift X seperti fingerprint sensor yang tadi udah aku bilang responsif dan lebih aman melalui Windows Hello, dan ada juga teknologi Acer Blue Light Shield yang ngebantu ngurangin ketegangan mata selama editing session dalam waktu yang lama gitu. Ini berasa banget sih experience-nya buat aku yang emang gak bisa lepas natap kamu, maksudnya natap layar laptop. Soal kualitas suara, si kaset Acer Swift X ini udah dilengkapi sama teknologi AI Enhanced Noise Suppression yang bisa bikin kualitas suara lebih baik saat conference call. Wah, berguna banget nih buat aku yang sering Zoom call dimanapun aku berada. Oh ya, kamu tahu gak sih kalau Acer Swift X ini debut dalam dua pilihan warna, yaitu si kasap Steam Blue ini dan si Gelis Safari Gold. Sesuai selera aja ini mah, demennya yang mana? Kalau kamu tim yang mana nih, Steam Blue apa Safari Gold? Swift X dengan tipe SFX 1441G ini juga ditawarin mulai dari harga 14 jutaan gitu, lebih tepatnya 14.599.000. Productivity package gak usah ditanya lah ya, udah ada Microsoft Office Home and Studio 2019 senilai 1.799.000 yang bisa dipakai seumur hidup, jadi nggak ribet kudu install sendiri gitu. Kesimpulannya sih dengan harga segitu udah worth it banget, dapat experience maksimal buat ngedit, ngonten, bahkan ngegame. Udah ganteng, gak jadi beban hidup alias ringan, pinter lagi berkat prosesor AMD Ryzen 5000 series yang beneran cepat dan Nvidia GeForce RTX 3000 seriesnya. Aku sih auto yes ya. Kalau kamu gimana? Komen ya di kolom komentar di bawah. Aku rasa untuk reviewnya sampai sini dulu dan kita ketemu lagi guys di video selanjutnya. Bye bye.